Yuk. Nice. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan yaitu tentang prospektur usaha dropshipper buku pelajaran sekolah dasar. Nah, untuk perkenalan, yaitu nama saya Fakri Nurcahyo dengan NIM 19143110007 kelas A. Ya, nama saya Bayu Pratama 19143111058. Nama saya Nathan Alfarendra Saputra 18143111048. Oke, di sini bisa dijelaskan langsung oleh Saudara Bayu. Ya, di sini kita melakukan bisnis ya. Jadi bisnis kita itu bentuknya bisnis dropshipper dan bidang usahanya itu juga dropshipper. Lalu nama toko usaha kita itu namanya Bookland. Lalu rencana lokasinya itu via aplikasi online shop ya, lebih tepatnya di aplikasi Shopee. Lalu modal yang dibutuhkan itu hampir tidak membutuhkan modal. Jadi kita hanya butuh akun Shopee, HP sama internet. Lalu kos pendapatan usaha itu berasal dari semua usaha penjualan dropshipper. Lalu estimasi break-even point-nya tidak ada karena tidak menggunakan modal. Lalu estimasi return of investment itu saat ada barang yang terjual itu sudah termasuk ROI. Tuh. Oke, lanjut. Ya, eksekutif summaries-nya. Jadi tim pengelolanya itu ada Mas Fakri Nurcahyo, terus saya sendiri Bayu Pratama sama Mas Nathanael Varianda. Lalu untuk karyawannya itu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Jadi sewaktu-waktu bisa bertambah sama bisa bertambah bisa tetap karyawannya. Lalu tim pengelola bisnisnya saat ini dipegang oleh kita sendiri selaku owner dari usaha buku dropshipper ini. Oke, lanjut. Ya, apa itu sih dropshipper itu? Jadi dropshipper itu adalah sebuah bisnis yang bisa dikatakan tidak membutuhkan modal apapun. Jadi kita hanya melalui supplier yang terpercaya. Jadi seperti kita ini promosikan barang-barang dari supplier dan penjualannya itu tetap melewati kita dari dropshipper, namun pengirimannya itu langsung dari supplier ke konsumen. Jadi transaksinya tetap berada di tangan dropshipper, lalu pengirimannya itu melalui supplier. Jadi kita tidak membutuhkan modal untuk membeli produk tersebut. Berbeda dengan reseller ya, reseller itu harus membeli produknya dulu baru dijual kembali. Tapi kalau dropshipper kita tidak perlu membeli produk tersebut, kita sudah bisa memasarkan produk tersebut. Jadi nanti konsumen beli ke kita, lalu kita konfirmasi ke supplier. Jadi nanti supplier mengirimkan produk tersebut langsung ke konsumen. Oke, lanjut. Ya, plan for to be dropshipper. Jadi rencana untuk menjadi dropshipper ini ada 5 ya. Ada planning ini untuk merencanakan apa yang ingin dijual atau mungkin dalam bergelut dalam bidang apa. Kalau kita kan bidang bidang pendidikan,
kita menjual buku pelajaran sekolah dasar ya. Lalu joining di sini itu dimaksudkan bergabung dengan supplier mana. Jadi kita bisa bergabung dengan toko lain untuk sebagai supplier kita. Lalu marketing, di sini marketing kita seperti mencari konsumen untuk membeli produk kita yang berasal dari supplier. Yang keempat, strategi. Jadi di sini strategi itu dimaksudkan apakah kita bisa bertahan dalam usaha ini gitu. Jadi kita menyiapkan strategi bagaimana caranya biar usaha kita ini terus berjalan. Lalu yang kelima itu deals. Deals itu bisa dikatakan sebagai transaksi terhadap konsumen. Jadi ketika semua plan ini nomor 1, 2, 3, dan 4 ini seperti planning, joining, marketing, dan strategi, ketika semuanya sudah direncanakan, itu terakhir adalah deals, sebuah transaksi yang berujung penghasilan dari kita. Oke, lanjut. Ya, ini bagaimana untuk menjadi dropshipper ya. Sebentar. Oke. Ya, pertama itu daftar sebagai dropshipper. Nah, kebetulan dropshipper di Shopee itu dibagi menjadi dua, yaitu dropshipper biasa dan dropshipper regular. Jadi apa sih bedanya dropshipper biasa dan regular itu? Kalau dropshipper biasa itu mereka langsung membeli ke toko orang lain tanpa harus membuka toko sendiri. Jadi ketika kita ingin membelikan orang barang tapi tidak ingin kelihatan dari toko mana, itu kita bisa menjadi dropshipper, tapi penghasilannya bukan lewat dari Shopee ya, jadi bisa dari uang cash atau mungkin dari via yang lain gitu. Kalau dropshipper reguler itu mengharuskan membuka toko, jadi mereka seperti membuka toko, habis itu ada opsi pengiriman ya. Opsi pengiriman ini digantikan menjadi dropshipper reguler. Jadi misal pengiriman itu ada JNE, ada JNT, ada Express Shopee. Nah, untuk yang dropshipper reguler itu dijadikan jasa pengiriman, jasa pengiriman barang. Tuh. Lalu yang kedua itu bergabung dengan toko lain. Ini yang saya maksudkan dari joining tadi, mencari toko lain untuk menyepakati bahwa kita akan melakukan dropship dari toko lain sebagai supplier kita. Lalu yang ketiga, promosi atau marketing. Ya, ini keuntungan dari kita itu kebanyakan dari marketing ya. Jadi keuntungan kita itu lewat dari marketing untuk menjual barang-barang yang sudah kita dropship dari supplier. Lalu yang keempat, strategi pemasaran. Dan strategi pemasaran ini harus diketahui apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Jadi mereka butuh apa, kita harus mengetahui. Misal untuk awal tahun baru kemarin, yaitu untuk anak kelas 5 itu pasti membutuhkan buku-buku baru, terbitan baru untuk memulai kehidupan sekolah yang baru. Itu strategi pemasaran. Dan yang terakhir, transaksi. Jadi ketika semua syarat keempat syarat tadi sudah dipenuhi, kita dapat melakukan transaksi tersebut. Oke, lanjut. Ya, ini alur untuk menjadi dropshipper ya. Pertama, kita harus daftar
sebagai dropshipper reguler. Jadi bagaimana sih caranya untuk daftar itu? Nah, di Shopee itu sudah ada tata caranya. Jadi kalian bisa mencari tata caranya untuk aktivasi regular dropshipper itu lewat pusat bantuan. Itu biasanya ada di di toko Shopee itu ada pusat bantuan khusus untuk pengguna penjual, untuk penjual ya, khusus untuk penjual itu ada. Jadi kita harus aktivasi reguler, terus mengisi data-data yang diperlukan, baru kita bisa menjadi dropshipper. Lalu, nah setelah kita menjadi dropshipper, kita harus mengatur jasa kirim dari toko tersebut. Nah ini kan ada ada pilihan dari jasa kirim tokonya. Itu ada JNE Yes, JNT Jemari, Indopaket, dan yang lain-lain. Nah untuk pilihan reguler dropshipper ini harus diaktifkan agar bisa menggunakan jasa kirim tersebut. Nah setelah sudah diaktifkan, kalian bisa menambahkan produk dari supplier ya, produk dari supplier itu kalian tambahkan di toko-toko kalian. Tuh. Nah di sini kan ada kayak seperti kategori, terus produk berbahaya atau tidak, terus mereknya apa. Itu nanti ketika kalian sudah menemukan atur jasa kirim barang ya, yaitu atur jasa kirim barang, itu kalian akan diberikan sebuah pilihan untuk jasa kirim apa aja yang bisa digunakan untuk mengirim barang tersebut dari toko kalian gitu ya. Nah kalau di sini kan udah ada ini regular dropshipper, itu diaktifkan dari produk tersebut. Jadi produk tersebut bisa dikirimkan melewati reguler. Nah lalu buat pesanan ke supplier. Ketika pesanan dari konsumen sudah masuk dan menggunakan reguler, itu otomatis akan menjadi dropshipper. Ketika sudah dikonfirmasi menggunakan dropshipper, kalian diharuskan membuat pesanan untuk supplier, begitu, dengan catatan alamat, nama, dan nomor telepon harus sama dengan konsumen, harus sama dengan miliknya konsumen. Nah ketika supplier sudah memberikan nomor resi, kalian bisa bisa membuat nomor pelacakan di sini, di penjualan saya ini. Ya ketika kalian sudah mendapatkan nomor resi dan mendapatkan jasa kirim dari supplier, kalian membuat nomor pelacakan dari pesanan dari konsumen. Tuh. Setelah itu kalian memasukkan jasa kirim dan nomor resi yang sudah ada dari pesanan supplier. Nah, itu kalian isi sesuai dengan jasa pengirimannya. Dan dicatat sekali lagi ya, di sini dropshipper itu hanya bisa menggunakan JNE, JNT, dan si cepat reguler. Hanya bisa 3 jasa kirim itu aja ya. Nah setelah sudah memasukkan jasa kirim dan nomor resinya, secara otomatis status pesanan konsumen itu terhubung dengan status pesanan dari supplier. Jadi status pengirimannya itu pasti sesuai dengan
jasa pengirimannya supplier gitu. Oke, lanjut. Ya, ini dilanjutkan oleh Mas Nathanael ya. Untuk yang kita bahas kali ini adalah ruang lingkup usaha. Dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek edukasi, yang isinya adalah memberi pengalaman untuk menjadi pengusaha, dan yang kedua adalah manajemen usaha yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua adalah aspek bisnis, yang di dalamnya terdapat pertama yaitu membuka lapangan kerja, yang kedua mencari keuntungan atau laba, yang ketiga mencari target penjualan. Gitu. Itu adalah ada fokus area pemasaran. Di fokus area pemasaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempermudah masyarakat mendapatkan buku pelajaran untuk kebutuhan anak sekolah dasar. Di sini fungsi dari Bookkeeper adalah untuk memudahkan, karena pada zaman sekarang semua jual beli dilakukan secara online karena lebih simple dan lebih cepat. Dan biasanya harganya yang didapat adalah harga yang lebih murah, ada di poin kedua, yaitu harga yang terjangkau. Lalu yang ketiga adalah luas areanya buku pelajaran terbitan terbaru, dan keempat memberikan kepuasan pelanggan. Gitu. Untuk SWOT-nya atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment. Untuk Strength ada 2 poin. Yang pertama yaitu memiliki modal yang minim. Yang kedua tidak perlu menyetor barang sendiri, jadi kemungkinan rugi adalah tidak ada. Lalu yang kedua adalah weakness, kekurangannya yaitu tidak dapat memastikan pengiriman barang secara langsung. Dan yang kedua adalah bergantung kepada toko lain, karena ini kita sistemnya bersifat. Lalu untuk yang ketiga opportunity ada 3 poin. Yang pertama mendapatkan keuntungan tanpa modal besar, karena modal kita adalah Rp0. Lalu yang kedua adalah mendapatkan relasi supplier. Yang ketiga adalah menjadi usaha yang simple namun efektif. Lalu treatmentnya ada 1 poin, yaitu tidak dapat menangani kesalahan pengiriman secara langsung, harus melalui pihak supplier. Summary-nya yaitu berwirausaha merupakan peluang mengembangkan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak membawa kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seorang wirausaha harus menjalin partner usaha dengan pengusaha lain, tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintisan usaha berkembang agar pengembangan usaha berpotensi meluas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu tugas yang kedua, yaitu bagaimana teknologi AI atau artifact intelligence ChatGPT bisa diterapkan pada usaha kalian. Lalu yang ketiga yaitu berikan demo contoh penerapan ChatGPT untuk mendukung usaha kalian tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu ChatGPT. Nah, sebelum itu ChatGPT itu apa sih? Yaitu sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenAI atau Artifact Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sam Altman dan Elon Musk. Jadi contohnya itu seperti
sebuah website yang bisa chat cuma dengan tanpa orang atau melalui bot. Contohnya di sini saya tadi sudah mencoba, yaitu bagaimana cara memulai bisnis di Shopee, yaitu dari OpenAI-nya, yaitu dijelaskan yaitu untuk memulai bisnis di Shopee, yaitu Anda perlu melakukan beberapa langkah berikut, yaitu daftar akun Shopee sebagai penjual, verifikasi akun, lalu buat toko online di aplikasi Shopee, yaitu tambahkan produk-produk yang ingin Anda jual dengan mengisi informasi produk, promosikan toko online Anda melalui iklan atau cara lain, pastikan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu membuat konten menarik, membuat strategi harga yang kompetitif, memahami kebijaksanaan Shopee sebagai marketplace, membuat sistem pengiriman yang baik agar produksi sampai dengan selamat ke tangan pelanggan, membuat sistem customer service yang baik agar pelanggan merasa puas dan ingin kembali berbelanja. Nah, itu tadi contohnya sebelum saya bikin chat seperti itu. Nah, sekarang saya bikin chat, yaitu kelebihan dan kekurangan sebagai dropshipper di Shopee. Nah, di sini OpenAI-nya lagi menerima proses request dari chatnya. Ya itu mungkin kesalahan ya dari ChatGPT-nya, yaitu mungkin masih terdapat bug-bug, yaitu mungkin kita udah habis chat, itu kita tinggal sebentar, habis itu kita chat lagi, kadang error, kadang suka biasanya nggak dapat merequest. Nah, ini yaitu OpenAI-nya menjawab, yaitu kelebihan menjadi dropshipper di Shopee adalah tidak perlu memiliki stok produk sendiri sehingga modal yang diperlukan lebih rendah. Yang kedua, mudah untuk memulai bisnis karena Shopee sudah menyediakan platform dan pembayaran yang aman. Lalu yang ketiga, dapat menjual produk dari berbagai supplier dan menawarkan pilihan produk yang lebih banyak pada pelanggan. Yang keempat, Shopee memberikan dukungan untuk menjalankan bisnis Anda seperti dukungan marketing dan pemasaran. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya yaitu menjadi dropshipper, yaitu persaingan yang ketat dengan dropshipper lain yang menjual produk yang sama. Yang kedua, yaitu Anda harus memantau supplier dan kualitas produk secara terus-menerus untuk memastikan pelanggan Anda puas. Lalu yang ketiga, yaitu Anda harus memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Shopee untuk menjalankan bisnis Anda. Anda harus bersedia menanggung risiko jika supplier tidak dapat memenuhi pesanan Anda atau mengirimkan produk yang tidak sesuai. Nah, berikut itu adalah contoh kecil, yaitu website chat OpenAI, website bot dari Elon Musk yang didirikan oleh Elon Musk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.